Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Andika. Teman-teman semuanya, malam ini saya ingin sharingkan 3 langkah untuk mewujudkan cita-cita. Oke ya, saya ulangi teman-teman semuanya. Kali ini saya sharingkan dengan judul materinya 3 langkah untuk mewujudkan cita-cita. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang udah hadir. Mohon bagi yang udah berhadir, mohon minta komennya apakah suara saya udah diterima dengan baik. Silakan teman-teman. Bagi yang udah hadir, mohon komentarnya apakah suara saya udah diterima dengan jelas, saudaraku semuanya. Oke, udah jelas ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini ketemu lagi dengan saya Andika. Hari ini saudaraku, live kali ini saya ingin bagikan sama teman-teman semuanya 3 langkah untuk mewujudkan impian Anda atau cita-citanya. Nah, saudaraku, setiap manusia, saya yakin siapapun orangnya, apapun sukunya, dimanapun dia tinggal, ya, pasti setiap orang punya cita-cita dan pasti punya harapan. Saya yakin itu, saudara. Nah, untuk itu, saudaraku, ini yang ingin saya bagikan. Kenapa ini ingin saya bagikan? Karena tidak semua orang bisa mencapai cita-citanya. Nah, ada langkah-langkah, ada step-step yang perjuangan, waktu, pengorbanan yang harus dicapai seperti itu. Baik, saudaraku. Ya. Nah, apa 3 hal itu yang ingin saya bagikan? Pertama, belajar, saudara. Nah, saya ingin konkretkan, saudara. Belajar di sini saya bakal contohkan ya. Misalnya ya, saudara cita-citanya jangan terlalu, cita-cita itu biar banyak asal bisa dicapai seperti itu. Saudara mau jadi pembicara misalnya ya, pembicara di depan umum, jangan yang simpel-simpel saja. Saudara mau jadi pembicara di depan umum ya, yang mau terbiasa bicara di depan, public speaking lah gitu ya, public speaking artinya kita bisa bicara di depan umum ya, atau di depan kamera misalnya, atau di sebuah organisasi atau seminar atau apapun, forum-forum yang saudara temui, saudara lebih lancar cara membacanya, lebih santai ngomongnya, tidak kaku dan bla bla. Nah, pertama apa? Belajar. Gimana belajarnya? Baca buku, saudara. Nah, kenapa? Karena itu juga saya lakukan seperti itu dulu, saudaraku. Nah, bagi teman-teman, apa yang mesti kita baca di sini? Teorinya, saudara. Ya. Karena setiap disiplin ilmu itu pasti ada teorinya, ya. Nah, misalnya kalau mau berbicara depan umum, intonasinya seperti apa, kan kayak gitu. Kemudian supaya kita diperhatikan oleh orang banyak, kemudian intonasinya seperti apa. Kemudian gimana caranya agar pendengar mendengarkan kita seperti itu. Kan ada teorinya itu, saudara. Nah, pelajari. Oke ya. Nah, ketika kita telah dirasa mampu, dirasa menyerap, dirasa mendapatkan teori-teori yang akan kita cita-citakan tersebut, saya contohkan tadi public speaking ya, teori, baca buku. Kenapa? Karena nggak bisa asal-asal mencoba, saudara. Nah, ini ya, banyak teman-teman kita yang mau mencapai sesuatu asal-asalan, saudara. Ini mohon maaf, jujur saja, banyak yang ketemu sama saya seperti itu gitu ya. Contohnya ya, saudara, kalau saya mau tahu sesuatu, tanya sama ahlinya ya, ada mentornya, ada guru kita gitu ya, tempat bertanya ya. Kemudian
ada hari ini kan tidak ada yang gratis ya. Ngapa-ngapain itu ada seminar berbayar gitu ya. Ada pelatihan berbayar. Toh kalaupun ada gratis nggak terlalu sering atau sifatnya tuh tidak ya bersifat tidak kontinu seperti itu. Terkadang-kadang ada sesekali ada gratis pelatihan atau seminar seperti itu ya. Nah, saya pun sering saudara mengikuti seminar-seminar yang berbayar. Mulai dari ratusan sampai jutaan ya. Saya sering ya. Saya udah sering memuridkan diri kepada orang-orang yang telah dianggap mampu di bidangnya, saudara. Nah, untuk itu mulai hari ini, saudara, mulai saat ini atau mulai dari saudara melihat tayangan saudara live saya ini, dari sekarang silahkan saudara tulis cita-citanya ya. Tulis cita-citanya. Oke. Nah, seperti saya contohkan saudara. Saya ini produk saya saudara. Ini ada sekitaran 1 bulan saudara. Saya membaca, meriset gitu ya. Saya cita-cita itu saya ingin punya sebuah produk ya. Saya yang bikin sendiri. Saya yang nemu formulanya seperti itu ya. Saya yang pokoknya saya mesti saya punya produk. Itu cita-cita saya dari dulu sebenarnya waktu kuliah malahan S1 saudara. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai produk, otomatis kita kan nggak perlu beli produk karena kita bisa buatnya, produksi sendiri seperti itu ya. Nah, ini termasuk ini saudara. Ini mohon maaf saya nggak pamer ya. Saya ingin mencontohkan kepada saudara sekaligus ingin men-trigger ya, memicu atau menyemangati saudara-saudara kita di luar sana. Silahkan apapun cita-citanya, apapun impiannya, apapun mimpi-mimpinya, mulailah dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi seperti itu ya. Ini contohnya saya ini meriset bahan-bahan itu 1 bulan saudara, baca ini apa, ini manfaatnya apa, itu baca dulu. Nah, makanya langkah yang pertama saya katakan itu belajar ya. Nah, apapun saudara ingin yang saudara cita-citakan itu, apapun impian, kalau saudara bilang oh itu sulit, oh itu enggak mas, itu buang itu jauh-jauh saudara. Oh ini sulit, oh itu susah, itu buang jauh-jauh. Gimana caranya? Saya kasih tipsnya ya. Bagaimana caranya membuang pikiran tidak positif? Bagaimana cara membuang pikiran yang memang tidak ada manfaat, faedah kepada diri kita? Hanya satu saudara. Sibukkan diri dengan hal yang positif. Hanya itu. Nah, terus bagaimana implementasinya, Kak? Saya kasih contoh saudara. Kalau selama ini saudara membuat atau membuka Facebook, kemudian baca hal-hal yang tidak berfaedah, sekarang blokir saudara. Ya. Saya bakal konkretkan sekonkret-konkretnya live kali ini karena apa gunanya gitu ya? Karena kita sering melihat hal-hal yang tidak bermanfaat setiap hari, saudara, malahan. Ada yang di TikTok, mohon maaf ya. Jangan tersinggung nanti, karena perlu kita pertimbangkan saudara, demi masa depan kita, demi keluarga kita, demi bangsa, agama dan negara kita saudara. Oke ya. Nah, apalagi di saat-saat yang seperti ini, di saat ada bencana di negara, di dunia malahan ya, COVID-19 ini waktunya saudara belajar. Ya. Kan keadaan kan di rumah itu. Jadi kita bisa belajar banyak di rumah karena waktu kita libur gitu ya. Nah, ini saatnya saudara. Jadi sebenarnya banyak hikmah yang dapat kita petik di balik wabah COVID-19 ini. Ini waktunya saudara. Ada di rumah, kita lockdown, kita bisa banyak belajar, kita bisa banyak membaca ya. 1 hari 1 halaman, besoknya 1-2 halaman, terus seperti itu saudara. Kenapa? Karena saya juga begitu. Saya yakin tidak ada manusia yang sukses, manusia yang bisa mencapai cita-citanya terus malas baca. Tidak ada, saudara.
Kebiasaan membaca itu yang mesti di trigger, dipicu, terus dilatih agar rasa membaca itu terbiasa ya. Terbiasa. Karena kita awalnya mencoba ya, supaya kita bisa membiasakan dulu ya. Awalnya terpaksa dulu, paksakan diri gitu ya. Nah, itu saudara yang tahu, karena kita yang punya diri, kita yang tahu bagaimana caranya mensiasati diri kita sendiri, saudara. Nah, untuk itu ini informasi ya bagi teman-teman sekalian, karena saya ingat ini, saya dalam bulan ini atau dalam bulan Ramadan besok, saya memang bikin grup belajar saudara di WA. Nah, bagi teman-teman yang mau, saya hanya membuka peserta sekitaran 200 orang. Ya, kenapa? Ini gratis saudara. Ya, ini gratis. Jadi silakan bagi teman-teman, gratis belajar kita di WA, kita diskusi ya. Saya sampaikan materinya, kita diskusi. Saya sampaikan materinya, kita diskusi. Itu di grup WA. Nah, hari ini pendaftarannya sudah saya buka. Saudara, gampang kok caranya. Silakan chat atau silakan invite atau tambahkan WA saya 08 52 64 13 9383. Saya ulang ya, 0852 64 13 9383. Nah, caranya WA atau chat nomor WA tersebut, saya mau gabung, kemudian spasi kasih nama saudara. Oke ya, itu caranya. Nah, insya Allah saya, terus apa yang mau dipelajari ketika udah gabung di grup? Saya pelajari dua saudara, cara jualan online. Kenapa saya gabungkan di grup? Karena lebih mudah kita diskusinya ya, lewat grup WA seperti itu. Saya lebih mudah memantau, kita lebih mudah diskusi, kemudian juga kita bisa berinteraksi ya dengan teman-teman yang hadir. Karena hari ini pesertanya saya tidak tahu udah berapa, pokoknya udah banyak yang masuk ya. Tapi intinya insya Allah saya menampung grup WA itu 200 orang saja seperti itu. Karena terlalu banyak, saya takut nanti takut pesertanya terlalu banyak, nanti tidak terlayani sama saya, nanti bertanya, diskusi seperti itu ya. Nah, apa materinya saudara? Saya kasih bocorannya hari ini. Siapa yang bergabung silahkan di WA tersebut. Saya ulangi 0852 64 13 9383. Nah, apa yang mau dipelajari di grup tersebut? Saya menyampaikan materi sama teman-teman tentang cara jualan online di Facebook dan di WA. Apa hubungannya? Bagaimana caranya gitu ya? Belajar jualan online di Facebook dan di WA. Bagaimana cara traffic itu, apa itu traffic, bagaimana cara mendatangkan traffic. Nah, kita sama-sama belajar saudara, bagaimana caranya membuat konten, bagaimana caranya mencari pasar target produk kita seperti itu. Saya bakal bagikan gratis saudara. Pas saya berniat saudara membuka kelas ini gratis, karena saatnya kita belajar ketika momentum di rumah. Nah, gitu. Karena saatnya kita sekarang, apalagi saya di Padang saudaraku. Di Padang hari ini himbauan dari Kemenak Provinsi udah keluar bahwa seluruh warga Kota Padang ya diimbau tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid gitu ya, di rumah gitu ya. Karena dampak memutus wabah virus corona ini seperti itu. Nah, makanya saya berniat bagi teman-teman yang silakan bergabung di grup. Nah, yang kedua, saudaraku, saya sudah sampaikan yang pertama, saudara mau mencapai cita-cita, belajar teorinya dulu. Nah, ketika kita udah belajar ya, teorinya udah dirasa dapat ya, udah dirasa dipahami, langsung action. Ini yang kedua. Karena siapapun orangnya ya, ketika saudara udah belajar, udah pahami teorinya, udah udah dicerna dengan baik, kalau tidak langsung action, nggak bakalan pernah terwujud, nggak bakalan pernah bisa saudara ya. Nah saudara, asalkan saudara tahu, saya setelah paham ini ya,
Sona ini saya maaf ya, saya enggak promosi ini. Saya mencontohkan sama teman-teman semua ya, yang mau bermaju, yang mau berkembang, cara itu gimana ya. Karena saya juga merasakan apa namanya? Ketika kita mau ya, maju, mau sukses tapi tidak ada yang membimbing, kasihan Saudara. Saya merasakan itu. Karena saya juga seperti itu dulu Saudara. Saya baca buku sendiri, ikut coba sendiri, ngapain-ngapain sendiri, tidak ada yang membimbing. Ya, kasihan. Sementara dia mau berkembang tapi tidak ada yang membimbing. Nah, makanya saya berniat tadi mengadakan kelas gratis yang saya sebutkan tadi di WA ya, di grup WA. Nah, yang kedua, saya lanjutkan ya, ketika kita udah memahami ya teorinya, memahami knowledge ilmunya, baca buku segala macamnya, riset, baca buku, riset segala macamnya. Nah, kita langsung praktek. Nah, saya ketika membaca ini ya, ini dari YouTube macam-macam ya, ada yang dari teman-teman di grup nanya ini bahannya apa, itu. Nah, setelah saya baca ya, bahan ini apa, dasarnya apa, berbahaya enggak, makanya jadilah ketika saya udah ilmunya tahu, saya langsung praktek Saudara. Terus apakah langsung berhasil? Tidak ya. Apakah Saudara pikir ilmunya tahu terus langsung berhasil? Enggak Saudara. Ini ya, saya nemu formula yang pas ya, mencuci kendaraan ini tanpa air. Ini 8 kali Saudara gagalnya ya. Tidak segampang itu. Ya, iya harus seperti itu ya. Karena untuk mencapai sebuah harapan, sebuah cita-cita, sebuah mimpi, ya nggak mungkin sederhana itu, Saudara. Kita butuh perjuangan, butuh konsisten, butuh yang pengulang-pengulangan. Nah, ini nggak masalah, ya. Mau Saudara gagal 1000 kali, 2000, kalau seandainya ketika berhasil itu membayar semua kegagalan, ya never mind ya, tidak masalah. Nah, ketika terus kalau gagal terus kita ngapain gitu. Makanya saya bagikan tiga langkah ya. Pertama belajar ya, belajar. Yang kedua action, langsung bertindak. Yang ketiganya apa? Evaluasi. Nah, ketika Saudara, saya tadi contohkan ya, produk saya contohkan tadi public speaking. Saudara telah apa namanya, belajar memahami cara public speaking, ngomong sama orang, bagaimana audien melihat kita, bagaimana kita intonasinya ya. Terus langsung apa namanya nih? Langsung action ya. Nah, ketika action kurangnya itu di mana? Evaluasi, Saudara. Ya. Dievaluasi. Nah, Saudaraku, kalau seandainya ketika kita telah memahami ya, knowledge-nya, ilmunya, belajarnya udah dirasa apa, terus langsung action kan gitu ya. Yang kedua kan action, langsung bertindak seperti itu. Nah, di masa kita mau bertindak ini ada hal yang kita butuhkan ya. Apa itu? Planning, Saudara. Perencanaan, catat perencanaannya. Seperti Saudara, saya selalu mencatat apapun yang ingin saya lakukan, Saudara. Saya selalu catat ya. Ini Saudara. Saya selalu catat ya. Ini contoh aja ya. Saya enggak apa. Jadi apa tujuannya Saudaraku untuk mencatat? Agar kita mengingatkan kepada diri kita sendiri ya, supaya kita punya rencana. Mau melakukan itu, mau melakukan ini. Kenapa? Karena manusia itu sering lupa, Saudara. Ya. Nah, ketika Saudara mencatat, saya mau ini bulan ini, saya mau itu bulan ini, saya mau ini, belajar dulu teori, kemudian praktek. Nah, dari antara belajar ke praktek ini, maksudnya ini kan ada rencana ini ya, ada planningnya, tulis Saudara. Ya. Nah, ini yang pertama tadi belajar, kemudian setelah belajar memahami knowledge-nya, ilmunya, kemudian apapun cita-cita Saudara, ya saya yakin apapun, karena banyak di luar sana Saudara kita yang tidak sempurna, Saudara. Mohon maaf ya, yang tidak punya kaki, mohon maaf, yang tidak punya mata, tapi semangat itu nggak pernah, harapan untuk berhasilnya itu luar biasa, Saudara. Nah, Saudara mau seperti apa lagi coba? Ya.
Alasan seperti apa? Alasan mau cari alasan seperti apa? Banyak orang di luar sana itu nggak punya kaki, nggak punya mata. Toh dia berhasil, saudara. Ya. Kalau saudara mau tahu silakan Puji Git, coba lihat di YouTube ya. Itu pembicara berhasil, dia nggak punya kaki, saudara. Coba. Nah, apa kurangnya sama kita, coba, saudaraku? Nah, untuk itu saudara, saya mengajak saudara-saudara kita di luar sana ya. Kalau seandainya memang betul kita itu manusia normal ya, saya yakin pasti saudara punya cita-cita. Saya yakin itu, saudara. Nah, untuk itu saya ingin mengingatkan saudara, mohon maaf saya tidak ada maksud apa-apa. Karena saya saking apa ya? Karena saya saking semangatnya ya bertemu saudara, saya saking semangatnya kenal sama saudara. Saya saking semangatnya menyuarakan ini, hanya itu, saudara. Saya mohon maaf kalau seandainya perkataan saya ada yang menyinggung. Nah, kira-kira itu, saudara. Jadi yang pertama tadi belajar, kemudian action, tindakan. Yang ketiga evaluasi. Nah, ketika kita gagal, yang kita lakukan itu mengulangi. Tapi mengulangi sebelumnya dievaluasi dulu, saudaraku. Seperti itu. Jadi ketika kita mau mencoba, mau udah belajar terus praktek gagal, jangan berhenti. Seperti itu ya. Jangan berhenti. Nah, kalau seandainya saya dulu gagal meracik sona waterless itu yang saya perlihatkan sama saudara barusan, itu 8 kali loh gagalnya. Kalau seandainya saya berhenti di 7 kali, nggak jadi produknya, saudara. Toh kalau ke 9 kali saya coba lagi, ternyata berhasil sampai sekarang, saudara. Alhamdulillah. Nah, makanya saya ingin tularkan ini sama saudara. Ketika saudara gagal mencoba mencapai cita-citanya, jangan berhenti. Ulang lagi, saudara. Evaluasi lagi. Ini salahnya di mana ya? Ini kurangnya apa? Ini caranya seperti ini gimana? Kalau kayak gini gimana? Oh, coba seperti itu gimana? Terus bercoba seperti itu. Evaluasi terus. Nah, udah kebayang, saudara ya? Kira-kira seperti itu, saudaraku, yang ingin saya bagikan. 3 langkah mencapai impian saudara atau cita-citanya. Nah, untuk itu, sebelum saya tutup, saudaraku, bagi teman yang hadir boleh ya mau bertanya, sharing, diskusi. Karena tadi, mohon maaf, ini ada yang nanya ini. Ya, silahkan, terima kasih saudaraku yang udah hadir ya. Ini ada saudara kita Begindo Jomanir ya, ada Mei Verkolita, ada Mei Ayu ya, ada Wawan Kurniawan ya, terima kasih saudaraku. Ada Ibu Nur Hasmaizar ya, terima kasih saudara kita Ibu. Kemudian ada saudara Jaka Ananda, ada saudara kita Wardi Akmal ya, terima kasih. Silahkan saudara, kalau ada yang saudara yang mau bertanya ya, kita buka pertanyaan ya. Kita diskusi boleh ya kalau ada yang ditanyakan terkait yang saya sampaikan. Baik, tidak ada ya, oke. Nah, saya ulangi saudaraku, bagi teman-teman ya yang mau bergabung belajar di grup WA ya, gratis loh. Saya tidak pungut biaya, saya hanya ingin berbagi, diskusi. Saya akan berikan materi-materi mengenai mungkin tentang jualan online ya di WA gitu. Kemudian cara copywriting, gimana caranya ya membuat iklan seperti itu, copywriting seperti itu ya. Kalau saya punya website, saudara, saya jadi jualannya nggak di Facebook ya. Ini saya hanya ingin berbagi saja. Nah, untuk itu teman-teman semuanya silahkan. Kemudian hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya tunggu saudara WA-nya. Saya sudah sebut, sampaikan nomor WA di depan tadi. Bagi yang mau bergabung silahkan. Demikian saudaraku, semoga berhasil. Kemudian semoga saudara kita di luar sana diberikan rezeki yang melimpah, berkah dan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.